Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Anjar Subagio Kisah Rakyat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, penuh hikmah, misteri, dan filosofi dari tanah Nusantara. Siapkan hati dan telinga kalian, karena petualangan yang syarat makna akan segera dimulai. Mari kita lanjutkan cerita selengkapnya. Takdir besar seringkali dimulai dari perpisahan yang memilukan. Aryo Megentoru Kinzi tahun 2009, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam. Pemuda pembawa wahyu biru harus meninggalkan ibunya demi menyelamatkan Mataram. Namun, baru saja melangkah, sebuah segel misterius tengkorak berdarah di gerbang desa menjadi bukti bahwa maut sudah mengintai. Siapa sangka, perjalanan pertamanya langsung dihadang pembunuh bayaran mematikan. Mampukah kekuatan biru di dadanya membendung serangan racun datuk ular Borneo? Inilah awal lahirnya sang legenda, Pendekar Biru. Cerita kali ini dengan judul Pendekar Wahyu Biru, Perpisahan dan Jejak Rahasia. Mari kita simak kelanjutannya. Fajar menyingsing di ufuk timur dengan semburat warna merah kejinggaan yang membelah kabut tipis di atas persawahan Pajang yang luas. Aryo Megentoru Kinzi tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, berdiri di ambang pintu gubuknya, menatap nanar ke arah jalan setapak yang akan membawanya menjauh dari satu Satania, tempat yang ia sebut rumah selama 7 tahun terakhir. Di dalam tas kain kumal yang tersampir di pundaknya, hanya ada beberapa potong pakaian dan sebuah bungkusan kecil berisi nasi jagung bekal dari ibunya. Udara pagi itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun kehangatan hawa murni dari sinar biru yang bersemayam di dalam dadanya membuat Aryo sama sekali tidak merasakan menggigil sedikit pun. Nyai Siti, sang ibu, berdiri dengan tubuh yang masih tampak lemah, namun pancaran matanya menunjukkan keikhlasan yang luar biasa besar demi masa depan putranya. Ia mengusap pipi Aryo dengan telapak tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di ladang, mencoba merekam setiap lekuk wajah anaknya ke dalam ingatannya yang mulai memudar. Air mata bening mengalir perlahan di pipi keriputnya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru melihat takdir besar yang mulai menyelimuti pundak kecil Aryo. Beliau tahu bahwa burung elang tidak diciptakan untuk terus berada di dalam sangkar bambu yang sempit, melainkan untuk terbang tinggi, menembus awan, dan menjaga langit Nusantara yang maha luas. Pergilah nak, jangan pernah menoleh ke belakang dengan keraguan, karena langkah yang ragu hanya akan membuatmu terjerembab ke dalam jurang kegagalan yang sangat dalam, bisik Nyai Siti dengan suara yang bergetar penuh kasih sayang. Aryo Megentoru Kinzi tahun 2009, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, berlutut, mencium kaki ibunya dengan penuh takzim sebagai tanda bakti terakhirnya sebelum ia melangkah memasuki dunia persilatan yang penuh dengan darah dan air mata. Ia berjanji di dalam hati bahwa ia akan kembali sebagai seorang pemenang, sebagai seorang laki-laki yang mampu membanggakan nama keluarga dan melindungi tanah kelahirannya. Keheningan pagi itu si Loila menjadi saksi bisu atas sumpah setia seorang anak kepada ibunya yang telah mempertaruhkan nyawa demi membesarkannya. Kiai Ageng Hantar Bumi berdiri tidak jauh dari mereka, bersandar pada sebuah pohon beringin tua sambil memperhatikan interaksi ibu dan anak itu dengan tatapan yang sangat dalam. Jubah abu-abunya yang tertiup angin pagi menciptakan suara keprak-keprak yang ritmis, seolah-olah sedang menghitung detik-detik keberangkatan sang calon legenda besar. Beliau mengagumi ketegaran hati Nyai Siti, karena ia tahu betapa beratnya melepaskan seorang anak tunggal untuk pergi belajar ilmu kanuragan yang berisiko tinggi. Namun, Kiai Ageng juga tahu bahwa Aryo adalah milik alam semesta, sebuah aset berharga bagi Mataram yang sedang berada di ambang pergolakan besar, melawan kekuatan-kekuatan gelap yang tersembunyi. Ayo, Aryo, matahari tidak akan menunggu kita untuk memulai langkah pertama, dan perjalanan menuju padepokan Pajang masih sangat jauh di balik buit itu, panggil Kiai Ageng dengan suara bariton yang menggema di sepanjang lembah. Aryo Megentoru Kinzi tahun 2020, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, berdiri, menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu melangkah mantap mendekati sang guru yang sudah mulai berjalan menjauhi pemukiman penduduk. Setiap langkah Aryo kini terasa berbeda. Ia bisa merasakan getaran tanah di bawah telapak kakinya, memahami kepadatan bumi, dan merasakan aliran energi kehidupan dari akar-akar pohon di sekitarnya. Kekuatan wahyu biru itu mulai beradaptasi dengan gerakan fisiknya, menciptakan harmoni yang sempurna antara jiwa dan raga yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat mereka melewati gerbang desa yang terbuat dari susunan bambu,
Aryo tiba-tiba menghentikan langkahnya karena mencium aroma aneh yang menusuk hidung. Bau seperti belerang bercampur bunga bangkai. Insting tajamnya menuntun matanya ke arah sebuah tiang kayu penyangga gerbang yang tampak memiliki guratan-guratan halus yang tidak wajar, seperti bekas cakaran kuku binatang buas. Ia mendekat. Jemarinya yang mungil meraba guratan itu, dan seketika ia merasakan sisa-sisa hawa jahat yang masih tertinggal di sana. Terasa panas membakar ujung jarinya. Ini adalah tanda pertama yang ia temukan. Sebuah kode rahasia yang menandakan bahwa desa mereka sebenarnya telah berada di bawah pengawasan ketat oleh pihak-pihak yang sangat berbahaya. Guru, lihatlah ini. Ini bukan bekas cakaran biasa, melainkan sebuah segel energi yang sengaja ditinggalkan untuk menandai wilayah ini. Lapor Aryo dengan nada suara yang serius. Kiai Ageng Hantar Bumi mendekat, mengamati guratan itu dengan kening yang berkerut dalam. Menyadari bahwa ketajaman pengamatan muridnya sudah mulai bangkit melampaui usia aslinya. Beliau mengusap guratan itu dengan telapak tangannya, dan suara desis kecil terdengar saat hawa murninya menetralkan sisa energi hitam yang menempel di kayu tersebut. Kiai Ageng menatap Aryo dengan bangga sekaligus khawatir, karena ia menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini bukanlah sembarang pendekar kelas teri dari pinggiran kota. Ini adalah segel tengkorak berdarah, lambang dari pengikut Ki Tengkorak Maut yang sudah lama menghilang dari peredaran dunia persilatan Nusantara. Jelas Kiai Ageng dengan suara rendah yang penuh dengan kewaspadaan. Beliau menjelaskan bahwa tanda ini biasanya digunakan untuk menandai target yang akan diculik atau dihancurkan dalam waktu dekat, dan kemungkinan besar wahyu biru Aryola yang mereka incar. Aryo Megantoro 15 tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, merasakan amarah yang mulai mendidih di dalam dadanya. Namun ia berusaha menahannya agar tetap tenang sesuai dengan ajaran awal yang baru saja diberikan oleh sang guru. Penyelidikan detektif pertamanya dimulai di sini, di gerbang desanya sendiri. Sebuah misteri yang melibatkan salah satu dari 10 tokoh besar yang paling ditakuti. Mereka melanjutkan perjalanan memasuki hutan jati yang rimbun, di mana suara burang-burang liar saling bersahutan. Sioloila sedang memberikan peringatan tentang adanya bahaya yang mengintai di balik rimbunnya semak belukar. Aryo Megantoro Kinsi tahun 2024, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam. Terus mengasah kepekaan inderanya, mendengarkan setiap suara gesekan daun dan desah napas hewan hutan yang bersembunyi di kejauhan. Dengan sangat teliti, ia menyadari bahwa di balik keindahan alam Mataram yang memukau, tersimpan intrik politik dan persaingan kanuragan yang sangat kejam, yang bisa merenggut nyawa siapapun dalam sekejap mata. Pikirannya mulai bekerja, mencoba menghubungkan antara kemunculan wahyu biru, sakit ibunya yang misterius, dan tanda segel tengkorak yang baru saja ia temukan di gerbang desa. Tiba-tiba, dari arah semak-semak di sebelah kiri mereka, meluncur sebuah benda kecil dengan kecepatan tinggi yang membelah udara, dengan suara wuut yang sangat tipis dan nyaris tak terdengar. Dengan refleks yang luar biasa hasil dari energi biru di tubuhnya, Aryo memiringkan kepalanya hanya beberapa milimeter saja, membiarkan benda itu lewat dan menancap di batang pohon di belakangnya. Sebuah jarum kecil berwarna hitam legam menancap dalam di kayu pohon, mengeluarkan asap tipis yang berbau sangat busuk. Tanda bahwa jarum itu telah dilumuri racun yang sangat mematikan. Aryo Megantoro Kinsi tahun 2005, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam. Segera memasang posisi kuda-kuda rendah, matanya menyapu ke arah semak-semak dengan tatapan tajam yang memancarkan kilat kebiruan yang sangat menyeramkan. Keluarlah pengecut, jangan bersembunyi di balik beang-beang jika memang kalian memiliki nyali untuk berhadapan langsung dengan murid pajang, tantang Aryo dengan suara yang menggelegar penuh tenaga dalam. Dari balik semak, muncul 3 orang pria berpakaian serba hitam dengan topeng kain yang menutupi wajah mereka. Masing-masing memegang sebilah belati berlekuk yang berkilauan terkena cahaya matahari. Mereka adalah antek-antek dari Datuk Ular Racun Borneo, salah satu tokoh antagonis yang memang dikenal sebagai ahli racun dan pembunuh. Bayaran yang sangat licin di seluruh penjuru Nusantara. Ketiga orang itu bergerak mengepung Aryo dan Kiai Ageng dengan formasi segitiga maut yang sangat rapi, menunjukkan bahwa mereka adalah pembunuh profesional yang sudah sangat terlatih. Kiai Ageng Hantar Bumi hanya berdiri tenang, melipat kedua tangannya di depan dada Siluala. Ia sama sekali tidak menganggap keberadaan ketiga pembunuh tersebut sebagai sebuah ancaman yang berarti bagi dirinya. Beliau ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana Aryo bisa mengendalikan kekuatan birunya dalam situasi pertarungan yang sesungguhnya melawan musuh yang haus darah. Aryo,
Ini adalah ujian pertamamu. Gunakan akalmu untuk memecahkan taktik mereka, dan gunakan hatimu untuk merasakan arah serangan yang akan datang. Perintah Kiai Ageng dengan nada datar, namun penuh wibawa. Aryo Megantoru Kinzi tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam. Mengangguk, ia merasakan aliran energi di tangannya mulai memanas, siap untuk dilepaskan dalam sebuah ledakan kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pembunuh pertama maju dengan gerakan yang sangat cepat, menusukkan belatinya ke arah ulu hati Aryo sambil melepaskan tendangan rendah untuk menyapu kaki bocah itu agar kehilangan keseimbangan. Aryo melompat ringan ke udara, berputar seperti daun yang tertiup angin, lalu mendarat tepat di atas punggung tangan lawan yang sedang memegang belati tersebut. Krak! Suara tulang pergelangan tangan yang patah terdengar jelas, diikuti dengan jeritan kesakitan dari sang pembunuh saat Aryo memberikan tekanan kecil yang dialiri hawa dingin biru. Belati itu jatuh ke tanah, dan dengan sebuah tendangan memutar yang sangat presisi, Aryo mengirim pembunuh pertama itu terbang mundur hingga menghantam tumpukan batu besar dengan suara debum yang keras. Melihat rekannya tumbang dalam sekejap, dua pembunuh lainnya segera merubah taktik. Mereka melemparkan serbuk berwarna hijau ke udara yang seketika berubah menjadi kabut beracun yang menyesakkan napas siapapun. Aryo Megantoru Kinzi tahun 2020, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, Tidak Panik. Ia teringat ajaran Kiai Ageng tentang mengatur napas dalam-dalam dan menggunakan energi murni untuk menciptakan pelindung di sekitar pori-pori kulitnya agar racun tidak meresap masuk. Ia mengibaskan kedua lengannya dengan gerakan memutar, menciptakan pusaran angin kecil yang meniup balik kabut beracun itu ke arah para pembunuhnya, sendiri dengan kekuatan yang berlipat ganda. Hak-hak, kedua pembunuh itu justru terjebak dalam perangkap mereka sendiri, terbatuk-batuk hebat sambil memegangi tenggorokan mereka yang terasa seperti terbakar api neraka. Aryo Megantoru Kinzi tahun 2010, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia melesat maju dengan kecepatan yang menyerupai kilat biru, memberikan totokan di titik-titik saraf penting pada leher dan dada kedua pembunuh tersebut. Plak, plak, hanya dengan dua sentuhan ringan, kedua orang itu seketika menjadi kaku seperti patung, tidak mampu menggerakkan satu jari pun, meskipun kesadaran mereka masih berfungsi dengan sangat baik. Ini adalah teknik totokan biru pembeku, sebuah variasi ilmu totokan yang tercipta secara spontan dari intuisi Aryo yang sangat tajam saat berhadapan dengan bahaya yang mendesak. Kiai Ageng Hantar Bumi mengangguk puas melihat efektivitas serangan muridnya yang tidak banyak membuang tenaga, namun memberikan hasil yang sangat maksimal dan mematikan. Sekarang, katakan padaku, siapa yang mengirim kalian ke desa kecil ini? Dan apa tujuan sebenarnya di balik segel tengkorak yang kalian pasang di sana? Tanya Aryo dengan suara dingin yang menusuk. Salah satu pembunuh mencoba meludah ke arah Aryo, namun sebelum ludahnya sampai, sebuah tekanan energi biru dari tangan Aryo sudah membuatnya merasa sioliola jantungnya sedang diperas oleh tangan raksasa. Wajah pembunuh itu berubah menjadi biru pucat. Matanya melotot ketakutan saat ia menyadari bahwa bocah di depannya ini bukanlah manusia biasa, melainkan titisan dewa perang yang baru saja turun ke bumi. Dengan suara yang gemetar dan terbata-bata, ia akhirnya mulai membuka mulutnya untuk menceritakan rahasia gelap yang sedang direncanakan oleh para majikannya. Kami hanya diperintah oleh Datu Ular Racun untuk menjemput wadah biru atas permintaan Eyang Aji ke Balaut. Persiapan untuk kudeta besar di Mataram, bisik pembunuh itu sebelum akhirnya ia jatuh pingsan karena tekanan mental yang terlalu berat. Aryo Megantoro 15 tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, tertegun mendengar nama Eyang Aji Kebalau, salah satu tokoh antagonis paling sakti yang kabarnya memiliki ilmu kebal yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun di dunia ini. Ia menyadari bahwa misi yang ia emban bukan sekadar belajar silat, melainkan menghentikan sebuah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan para penguasa kegelapan Nusantara yang ingin menggulingkan takhta Sultan Agung. Jejak detektif ini semakin dalam, membawa Aryo ke dalam labirin intrik yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan di gubuknya yang sederhana. Kiai Ageng Hantar Bumi mendekati muridnya, meletakkan tangannya di pundak Aryo untuk memberikan ketenangan batin yang sangat dibutuhkan setelah pertarungan pertama yang cukup menegangkan saraf itu. Kau sudah melihat sendiri Aryo, dunia ini jauh lebih busuk daripada yang kau kira, dan kekuatanmu adalah satu-satunya harapan bagi mereka yang tertindas oleh kekejaman para penguasa silat yang haus kekuasaan. Ucap Kiai Ageng dengan nada yang sangat serius. Aryo Megantoro 15 tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih,
busana ala Mataram Islam, menatap jarum hitam yang tadi hampir mengenainya. Mengambilnya dengan hati-hati menggunakan selembar daun jati untuk menyimpannya sebagai barang bukti awal dari perjalanannya yang sangat berbahaya ini. Ia tahu bahwa mulai hari ini, ia bukan lagi seorang bocah desa, melainkan seorang detektif persilatan yang akan memburu keadilan di setiap jengkal tanah Mataram. Perjalanan dilanjutkan dengan langkah yang lebih cepat, melewati jalan-jalan tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pendekar tingkat tinggi untuk menghindari pengintaian lebih lanjut dari musuh-musuh mereka yang licin. Sepanjang jalan, Kiai Ageng mulai menceritakan sejarah 10 tokoh besar Nusantara, menceritakan kehebatan masing-masing ilmu mereka serta bagaimana perimbangan kekuatan di dunia persilatan saat ini sedang mengalami guncangan hebat. Aryo Megantoro 15 tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap informasi seperti spons yang haus akan air, sambil terus melatih kepekaan panca inderanya untuk mendeteksi keberadaan musuh yang mungkin masih bersembunyi di balik pohon. Ia merasa tanggung jawab yang ia panggul semakin berat, namun tekadnya justru semakin kokoh seiring dengan mengalirnya energi biru yang semakin sinkron dengan denyut jantungnya yang berdegup kencang. Saat matahari mulai mencapai puncak tertingginya di atas kepala, mereka sampai di sebuah gerbang batu kuno yang tertutup oleh akar-akar pohon besar yang menjuntai. Dengan sangat indah, namun memberikan kesan mistis yang kuat. Inilah pintu masuk menuju Padepokan Pajang, sebuah tempat yang lokasinya tersembunyi oleh formasi alam dan ilmu penyerepan tingkat tinggi yang membuatnya mustahil ditemukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin. Kiai Ageng menempelkan telapak tangannya pada permukaan batu gerbang, lalu mengalirkan energi hantar bumi Nea yang membuat seluruh tanah di sekitar mereka bergetar pelan seolah-olah bumi sedang memberikan salam, selamat datang. Gerbang batu itu perlahan bergeser terbuka, menyingkap sebuah lembah hijau yang sangat asri, dengan suara gemericik air terjun yang jatuh ke danau bening yang dikelilingi oleh banggo-bengga liar yang harum. Selamat datang di rumah barumu, Aryo Megantoro. Disinilah kau akan ditempa menjadi pedang keadilan, Mataram yang paling tajam dan tidak akan pernah patah oleh rintangan apapun, sambut Kiai Ageng dengan senyum yang sangat tulus. Aryo Megantoro Kinzi tahun 2000, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, melangkah masuk, menghirup udara yang penuh dengan energi murni, merasa bahwa di tempat inilah ia akan menemukan semua jawaban atas teka-teki takdir yang selama ini menghantui setiap mimpinya di malam hari. Ia melihat beberapa murid senior yang sedang berlatih di kejauhan. Gerakan mereka sangat indah dan bertenaga, membangkitkan semangat Aryo untuk segera mulai berlatih dan menguasai seluruh potensi wahyu biru di dalam dirinya. Petualangan barunya di Padepokan Pajang resmi dimulai, dan bayang-bayang masa depan Nusantara kini mulai bergantung pada setiap kepalan tangan dan langkah kaki dari sang pendekar biru. Berikut adalah kesimpulan dan pesan moral yang dapat dipetik dari narasi peristiwa 2, perpisahan dan jejak rahasia. Kesimpulan, narasi ini mengisahkan titik balik hidup Aryo Megantoro 15 tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam, saat ia meninggalkan zona nyaman demi memenuhi panggilan takdir. Perjalanan yang diawali dengan restu tulus seorang ibu ini segera diuji oleh realitas dunia persilatan yang kejam. Penemuan segel tengkorak berdarah dan serangan mendadak para pembunuh bayaran membuktikan bahwa potensi besar wahyu biru yang dimiliki Aryo menjadikannya target utama kekuatan gelap. Namun, melalui ketenangan batin dan bimbingan guru, Aryo berhasil melewati ujian pertamanya sebelum sampai di Padepokan Pajang untuk menempa diri lebih dalam. Pelajaran sehari-hari. Ada beberapa makna mendalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Restu dan keikhlasan Niai. Siti mengajarkan bahwa kasih sayang sejati adalah melepaskan orang yang kita cintai untuk berkembang, meski itu berat. Restu orang tua adalah bekal spiritual terkuat dalam memulai karier atau perjalanan baru. Kewaspadaan terhadap lingkungan, ketajaman insting Aryo Megantoro 15 tahun, baju biru lengan panjang, celana panjang biru, ikat kepala putih, busana ala Mataram Islam. Dalam melihat kejanggalan di gerbang desa mengingatkan kita untuk selalu peka terhadap perubahan kecil di sekitar yang mungkin menjadi tanda bahaya atau peluang. Ketenangan dalam tekanan saat diserang dengan racun dan senjata. Aryo tidak panik. Pelajarannya, dalam menghadapi masalah hidup yang datang tiba-tiba, akal sehat dan pengendalian diri, manajemen emosi, adalah kunci untuk menemukan solusi yang tepat. Tanggung jawab atas bakat kekuatan adalah amanah. Memiliki kelebihan bukan untuk pamer, melainkan untuk melindungi mereka yang lemah dan menegakkan keadilan. Cerita pun selesai. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan sebagai penutup, terima kasih.